Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang letak geografis dan kenampakan alam pada peta. Ini adalah pelajaran IPS kelas 5. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Begitupun dengan Indonesia. Letak geografis Indonesia berbeda dengan negara lain. Tahukah kamu bagaimana letak geografis Indonesia? Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Penyebabnya, posisi Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan samudra. Letak geografis dapat digambarkan dalam sebuah peta. Perhatikan peta letak geografis Indonesia pada gambar berikut ini. Nah, dari peta ini dapat kita lihat bahwa pada bagian atas di sini adalah benua Asia. Kemudian di paling bawah adalah benua Australia. Maka dapat kita simpulkan bahwa letak geografis Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain benua, Indonesia juga diapit oleh dua samudra. Yang pertama adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, semoga kalian memahami dari penjelasan peta tadi. Kita lanjut. Nah, dalam membuat peta, untuk lebih memahami letak geografis Indonesia, saat membuat peta, kalian perlu memperhatikan unsur-unsur peta berikut. Nah, unsur-unsur peta itu ada judul peta, skala peta, simbol peta, legenda, inset, garis astronomis, garis tepi, dan petunjuk arah atau mata angin. Nah, kalian bisa membaca penjelasan dari setiap unsur-unsur peta berikut ini. Jika sudah kalian baca dan kalian pahami dari unsur-unsur peta tadi, kita lanjut ke pembahasan kenampakan alam pada peta. Nah, di sini ada simbol dan legenda. Simbol-simbol pada peta dan legenda pada peta. Selain letak geografis, kalian dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kamu dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencarian penduduk di sekitarnya. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kenampakan alam dapat berpengaruh terhadap mata pencarian warganya. Misalnya, penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencarian sebagai petani sayuran. Penduduk yang berada dekat dengan laut bermata pencarian sebagai nelayan atau wirausaha di bidang pariwisata. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Misal, seperti pada gambar ini sebagai contoh. Ayo perhatikan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah peta Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan mengamati peta tersebut, kita
dapat mengetahui kenampakan alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di provinsi tersebut terdapat kenampakan alam berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagian besar berupa pantai. Kenampakan alam pantai memiliki beragam manfaat, antara lain seperti daerah pariwisata, tempat pengolahan garam, wilayah perkebunan kelapa, dan daerah industri kerajinan tangan bercorak pantai. Nah, bagaimana? Semoga kalian bisa memahami dari penjelasan tadi. Jika kalian belum memahami, silakan kalian baca dan pahami simbol dan legenda pada peta. Bu Putri contohkan 1. Pada peta, kalian biasanya melihat gambar ini. Ada gambar seperti ini. Nah, itu artinya adalah ibu kota negara. Kemudian ada gambar seperti ini adalah sungai. Lalu ada gambar seperti ini adalah kota lain. Nah, ada juga gambar segitiga berupa gunung berapi. Nah, jadi dalam membuat peta seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalian harus memahami tentang unsur-unsur peta. Nah, unsur-unsur peta tadi sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa mengulangi dari penjelasan tadi. Nah, di sini ada tugas. Tugasnya adalah kalian menjelaskan manfaat kenampakan alam. Manfaat kenampakan alam dataran tinggi dan manfaat kenampakan alam sungai. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, dataran tinggi sudah dijelaskan. Jadi kalian tinggal menuliskan penjelasannya apa. Kemudian, kalian menggambar simbol. Jadi hanya menggambar simbol dalam peta dari kenampakan alam atau tempat. Seperti bandara, simbolnya apa, danau, simbolnya apa, gunung, simbolnya apa, sungai dan pelabuhan juga simbolnya bagaimana. Kalian hanya menggambarkan di buku latihan kalian masing-masing. Nah, hanya ini ya penjelasan Bu Putri tentang letak geografis Indonesia dan kenampakan alam pada peta. Semoga kalian bisa memahami dan tetap semangat untuk selalu mengerjakan tugas dengan baik. Bu Putri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.